نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Adalah jamaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih hari Ahad pagi ini. Kita awali ngaji kita dengan kirim hadiah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an. Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terakhir kemarin kita membahas tentang wudu dan hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Terakhir kemarin tentang mengusap khuf atau kaos kaki kulit. Bahwa dalam wudu itu ada keringanan bagi orang yang menggunakan sepatu kulit atau kaos kaki kulit untuk boleh tidak membasuh kaki kemudian diganti dengan mengusap khufnya itu. Tentu dengan catatan ada batasan waktu tersendiri, yaitu orang yang mukim, orang yang tidak bepergian, dia waktunya 1 hari 1 malam, sedangkan untuk orang yang safar waktunya 3 hari 3 malam. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya, babul ahdats, bab hadas. Sebelum kita baca ibarat kitab ini, secara umum, hadas itu apa sih hadas? Hadas itu sesuatu yang abstrak, tidak nampak secara kasat mata, tetapi dia menghalangi sahnya sholat. Sesuatu yang ada pada badan dan dia tidak nampak, tetapi dia menghalangi sahnya sholat. Itulah hadas. Itu yang pertama. Ada beberapa makna lah bisa pengertiannya. Kemudian pengertian yang kedua, sesuatu yang membatalkan wudu. Ketika hadas itu dikatakan secara umum, secara mutlak, maka dia mengarah kepada hadas kecil. Hadas itu ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, tapi kalau misalnya di dalam pembahasan fikih secara umum mengatakan saya berhadas, itu biasanya mengarah kepada hadas kecil. Nah, hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang wudu menjadi batal karenanya, itulah namanya hadas. Nah, sekarang kita membahas apa aja sih sebenarnya yang membatalkan wudu. Banyak di kalangan kita yang tidak memahami. Kadang-kadang dia badannya terkena kotoran, dikiranya batal wudunya, akhirnya perlu wudu. Kemudian misalkan badannya berdarah, keluar darah, kadang-kadang dia menganggap itu sebagai sesuatu yang membatalkan wudu. Berbeda ya, batal wudu dengan batal sholat itu berbeda. Batal wudu dengan batal sholat itu berbeda. Jadi kalau misalkan tengah-tengah sholat, kemudian kejatuhan kotoran hewan, misal. Kemudian akhirnya tentu karena kotoran itu basah dan tidak bisa dihilangkan secara spontan, tentu sholatnya batal karena syarat sahnya sholat itu suci dari najis. Nah, tapi apakah perlu wudu? Tidak, karena wudu tidak batal. Ya cukup keluar dari sholat, kemudian membersihkan itu kotorannya. Kalau memang di baju ya diganti bajunya, baru kemudian langsung kembali mengulangi sholatnya. Ini tidak perlu wudu. Ini bukan batal sholat dengan batal wudu itu berbeda. Ya, wudu itu bisa batal sebab beberapa perkara. Nah, yang akan kita bahas ini. Itu hadas kecil. Nah, hadas kecil itu ada berapa? Atau hal-hal yang membatalkan wudu itu ada berapa? Ada yang menghitung di sebagian kitab mengatakan ada 4, sebagian lagi ada 5. Ini hanya perbedaan penghitungan saja. Yang satu, yang pertama, keluarnya sesuatu dari
dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Pokoknya apapun yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, wudunya batal. Entah itu yang keluar tuh yang biasa keluar, yang umumnya keluar, ataupun yang langka. Jarang keluar ini. Kok tiba-tiba keluar lereng, tiba-tiba keluar batu, atau keluar apalah begitu, tetap wudunya batal. Kemudian yang kedua itu hilangnya akal. Yang kedua hilangnya akal. Hilangnya akal. Pokoknya hilang akal, wudunya batal. Entah sebab pingsan atau tidur atau yang lainnya. Nah, nanti ini yang kedua, hilang akal dengan tidur. Nah, itu sebagian kitab membedakan tidur itu lain dengan hilang akal, sehingga ada yang menghitung dengan lima hitungan. Nah, tapi di sini itu dihitung jadi satu. Pokoknya hilang akal mencakup seluruhnya. Pokoknya hilang akal sebab mabuk, sebab tidur, pingsan dan sebagainya, itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur, menyentuh jalan depan atau jalan belakang dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Telapak tangan kan ada luar ada dalam. Nah, kalau menyentuh kubul dubur dengan bagian dalam telapak tangan yang warna putih ini, maka batal wudunya tanpa menghalang, secara langsung menyentuh kubul atau dubur manusia. Nah, kubul atau dubur manusia dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi kalau bagian luar tidak masalah. Atau misalkan menyentuh kubul atau dubur punya hewan, itu juga tidak membatalkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Ini membatalkan wudu. 4 ini saja. Sehingga nanti selain 4 ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Wudunya tetap masih ada. Wallahu a'lam. Baik, kita membahas satu persatu terkait 4 poin tadi. Babul ahdath. Bab tentang hadas. Wa huwa jam'u hadatsin. Ahdath itu bentuk jamak dari hadas. Wal muradu bihi 'indal itlaq, yang ketika kita mengatakan saya sedang berhadas atau kita harus suci dari hadas secara umum, maka yang dimaksud adalah al-asghar ghaliban. Secara umum yang dimaksud adalah hadas kecil. Wa hiya arba'u khisalin. Hadas-hadas kecil itu ada 4 poin. Satu, yang pertama, tayaqqunu khuruji syai'in min ahadi sabilil mutawaddi al-hayyi ghairi maniyyi nafsihi. Ini kemarin sudah sempat kita singgung, tapi kita ulang enggak apa-apa. Betul-betul yakin ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan depan atau jalan belakang. Yang hidup, dari orang yang hidup. Dan selain air mani diri sendiri. Selain air mani diri sendiri. Kalau air mani diri sendiri yang keluar, itu tidak membatalkan wudu, tetapi justru dia mewajibkan sesuatu yang lebih besar, yaitu mandi. Tapi kalau misalkan air mani yang lain, air mani orang lain, dalam hal ini konteksnya perempuan ya, keluar misal itu selepas berhubungan badan, kemudian habis selesai mandi, tapi kemudian ada air mani yang tersisa keluar, maka itu membatalkan wudu. Dia nggak perlu mandi, tapi dia membatalkan wudu. Dia perlu wudu. Liqauli ta'ala, dalilnya karena firman Allah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari ghaid. Ghaid itu tempat buang air. Wa kharaja biqauli al-hayy al-mayyitu, terkecualikan dari kata-kata hayyu, hidup, al-mayyitu, mayyit. Fala tantaqidu taharatuhu bi khuruji syai'in minhu, maka kalau mayit sudah wudu, sudah mandi, kok masih ada keluar lagi kotoran
atau yang lainnya dari jalan depan jalan belakang, maka batal nggak wudunya? Tidak batal karena sudah mati. Sudah mati. Jadi tidak perlu diwudukkan kembali, tidak perlu. Habis mandi diwudukkan, kemudian mandi, selepas itu semua dikafani, ternyata keluar lagi. Nah, tidak perlu diwudukkan lagi. Bal takfi izalatun najasati anhu faqat, tetapi cukup menghilangkan najis dari mayit itu saja. Bi ghairi mani nafsihi mani syakhsi nafsihi. Dan terkecualikan dari kata-kata mani orang lain, gitu. Bi ghairi mani nafsihi, selain mani diri sendiri, terkecualikan mani syakhsi nafsihi, terkecualikan kalau yang keluar itu maninya sendiri. Kalau mani sendiri, fala yang kudu bihil wudu, maka tidak batal wudunya. Li'annahu qad aujaba a'zamal a'raini wa huwal ghuslu. Karena justru kalau maninya sendiri yang keluar, maka dia mewajibkan hal yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Wallahu a'lam. Wala farqa fi dzalika baina kaunil kharij 'ainan aw rihan. Tidak ada beda. Yang keluar itu benda atau angin, apa saja zatnya, pokoknya kalau ada yang keluar secara yakin dari jalan depan dan jalan belakang, maka wudunya batal. Itu termasuk hadas kecil namanya. Rotban au jafan, basah ataupun kering. Mu'tadan, umum keluar secara umum, kabaulin seperti kencing, au nadiron atau langka, kadami basurin au ghairihi, seperti misalnya darahnya orang ambeien kemudian keluar darahnya keluar, itu membatalkan juga. Wa sawa'un infasala dzalikal khariju an ahadi sabilaihi aula. Entah yang keluar itu sampai keluar betul-betul keluar sampai lepas ataupun tidak. Kadudatin akhrajat ra'saha tsumma raja'at. Misalnya yang tidak terlepas tuh kayak cacing, maaf, ada cacing keluar kemudian masuk lagi. Itu juga membatalkan wudu. Jadi walaupun kan nggak sampai lepas, nggak sampai terpisah. Tidak masalah, pokoknya sampai sempat keluar, kemudian masuk lagi, itu sudah membatalkan wudu. Ai fa yang taqidu wudu'uhu bihi, maka wudunya batal dengan hal tersebut. Wa qala al-Malikiyah, Imam Malik atau madhab Malik mengatakan la yang taqidul wudu'u bin nadir. Wudu tidak batal dengan sesuatu yang keluar tapi langka. Langka kayak tadi ya, contohnya misalkan keluarnya bukan keluar kencing atau kotoran, itu keluarnya hal yang langka yang bukan biasanya, maka itu tidak batal wudunya. Ka khuruji rihin min qubulil mar'ati, seperti keluarnya angin dari farjinya wanita. Ini banyak dialami oleh biasanya ibu-ibu yang sudah beberapa kali melahirkan, 2 kali 3 kali melahirkan, itu biasanya ada angin yang keluar dari farjinya. Itu kalau dalam bahasa kedokteran tuh namanya kuif. Kalau dalam mazhab Syafi'i, apapun yang keluar pokoknya apa aja tanpa terkecuali. Umum, tidak umum, kemudian basah, kering, angin segala macam. Kalau itu keluar dari salah satu 2 jalan, batal. Makanya agak berat biasanya kalau perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sudah melahirkan beberapa kali, itu ada angin yang terperangkap, ya mungkin bahasanya begitu, angin yang terperangkap di dalam rahim, kemudian dia keluar, itu nggak bisa ditahan, langsung keluar begitu saja lewat melalui farjinya. Jadi itu agak memberatkan kalau ikut madhab Syafi'i. Ambil ikut madhab Maliki, karena itu termasuk yang langka, tidak semua wanita. Biasanya ini kan wanita-wanita yang sudah melahirkan lebih dari 1 kali, biasanya begitu. Tapi kalau wanita-wanita yang lain yang masih muda atau masih belum menikah atau belum melahirkan, biasanya tidak terjadi seperti itu. Nah, maka ini termasuk yang langka sehingga tidak membatalkan menurut madhab Maliki. Kita bisa mengikuti atau mengambil pendapat ini
sehingga tenang. Kadang kan repot kalau tiba-tiba sholat terus ruku keluar, ulang lagi. Kalau ikut mazhab Syafi'i merepotkan. Tapi memang lebih hati-hati. Sekarang ada permasalahan. Nah, sekarang ada permasalahan. Wa idang saddal makhrajul mu'tad. Kalau tempat keluar kubul atau dubur itu tersumbat atau tidak berfungsi, tidak keluar dari situ. Wa yang fatihu makhrajun tahtal ma'idah. Nah, kemudian ada lubang sebagai pengganti kubul dubur itu dan di bawah pusar. Di bawah pusar, ingda qadal wudu'u bil kharij minhu, maka wudu batal dengan sebab keluarnya sesuatu dari lubang pengganti itu. Jadi begini, kalau lubang yang utama, ya, kubul atau dubur itu tersumbat, maka ada lubang pengganti. Apakah batal? Kalau diperinci, kalau posisinya itu di bawah pusar, maka batal wudunya. Kalau keluar dari situ, entah itu keluarnya kotoran ataupun kencing keluar. Tapi kalau posisinya itu di atas pusar, nggak batal. Kalau di posisinya itu di atas pusar, maka tidak batal. Tapi kemudian kalau tersumbatnya kubul atau dubur itu memang bawaan lahir, maka posisi lubang baru itu dimanapun tempatnya, di bawah pusar atau di atas pusar, tetap membatalkan. Jadi berbeda ya, kalau tersumbatnya itu tidak berfungsinya lubang kubul atau dubur itu baru, mungkin karena kecelakaan atau karena sakit dan sebagainya, itu diperinci. Kalau lubang barunya itu di atas pusar, nggak batal. Jadi keluar ya nggak masalah, biar nggak batal. Kemudian tapi kalau di bawah pusar, batal. Jadi dia fungsinya sebagai pengganti kubul atau dubur. Itu kalau tersumbatnya baru, sebab penyakit ataupun kecelakaan dan sebagainya. Tapi kalau ada memang bawaan lahir, begitu lahir, dia memang sudah nggak berfungsi itu kubul duburnya. Akhirnya dibuatlah lubang baru. Nah, kalau memang bawaan lahir, itu lubangnya dimanapun, di atas pusar ataupun di bawah pusar, posisinya itu, maka tetap membatalkan wudu. Jadi perbedaan di situ, ada sedikit perincian. Saya baca, wa idang saddal makhrajul mu'tad. Kalau jalan yang utama itu sudah tersumbat, ay al-qubul awid dubur, wa yang fatihu makhrajun tahtal ma'idah. Kemudian ada lubang pengganti di bawah pusar. Intaqadal wudu'u bil kharij minhu, maka wudu batal dengan sebab sesuatu yang keluar dari lubang pengganti itu. Bi khilafi ma idza lam yang saddal mu'tad. Berbeda kalau misalnya lubang utama tuh tidak tersumbat. Kalau nggak tersumbat, fala yang takidul wudu bil kharij min ayyi makhrajin, maka lubang pengganti itu nggak ada fungsinya, tetap fungsinya kepada lubang utama. Jadi kalau tersumbat, maka fungsinya ganti kepada lubang pengganti. Tapi kalau misalkan lubang yang utama itu masih berfungsi, kemudian dibuat lubang baru, itu lubang barunya tidak pengaruh apa-apa, baik posisinya di atas pusar ataupun di bawah pusar. Sawaun kana tahtal ma'idati aw fawqaha, baik di bawah pusar ataupun di atas pusar. Wa kadza law kana al-mu'tadu mungsaddan. Dan juga tidak batal, gitu, kalau jalan utama itu mungsaddan tersumbat, wang fataha makhrajun fawqal ma'idah, kemudian lubangnya di atas pusar, tidak batal. Ai fala naqdu aidan bil kharij minhu, maka tidak batal dengan adanya sesuatu yang keluar dari lubang yang di atas pusar.
Hadza kulluhu fil insidadil aridi. Ini semua kasusnya di dalam kalau tersumbatnya itu baru sebab penyakit ataupun sebab kecelakaan. Amal khalqi, adapun kalau memang bawaan, memang penciptaan, lahir memang sudah tersumbat begitu, ya, fa in taqidul wudu bil khariji min thaqbin fi ayyi mahallin kana, maka wudu batal dengan yang keluar dari lubang dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Posisinya begitu. Wal mungsaddu hina idzin, nah kemudian lubang yang utama, alat utama kubul dan duburnya itu ka'udwin zaidin minal huntha, seperti dia cuma seperti anggota tambahan aja. Dia nggak berfungsi apa-apa, ya cuma seperti anggota tambahan aja dalam hal wudu ya, dalam hal wudu dia cuma seperti anggota tambahan saja. Allah alam. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau saya ulangi lagi sedikit perinciannya, kalau misalnya lubang utama itu tersumbat, gimana? Dilihat dulu, tersumbatnya itu bawaan lahir atau baru. Oh ini baru karena sakit, akhirnya tidak bisa buang air besar ataupun kecil, dibuatlah lubang baru. Nah kalau tersumbatnya itu baru karena sakit ataupun kecelakaan, maka nanti lihat posisi lubangnya. Kalau lubangnya di bawah pusar, batal wudunya sebab sesuatu yang keluar dari situ. Nah kemudian kalau lubangnya di atas pusar, tidak batal. Jadi memang nggak batal sama sekali, mau keluar nggak keluar ya nggak batal. Kalau posisinya di atas pusar. Nah sekarang kalau bawaan lahir, memang asli bawaan lahir itu anak sudah tersumbat kubul dan duburnya, akhirnya dibuatlah lubang baru. Nah kalau memang bawaan lahir, lubangnya dimanapun itu batal wudunya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke. Gimana? Bersentuhan dengan non-muslim. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Perempuan dengan perempuan juga tidak membatalkan. Bersentuhan dengan beda agama ya. Dengan beda agama itu tidak. Yang membatalkan itu laki-laki dengan perempuan dan tidak ada hubungan mahram. Kalau beda agama itu tidak ada masalah. Misalkan anak dengan orang tua, misalkan gitu kan. Beda agama. Kan masih ada hubungan mahram itu. Masih ada hubungan mahram. Ini enggak batal wudunya. Wudu tidak batal. Ada lagi? Oke. Iya. Iya. Baik, bagus sekali ini. Ketika kita mengambil pendapat madhab lain, kemudian bagaimana kelanjutannya? Jadi kalau dalam mengambil pendapat madhab lain, kita mesti mengambil dalam satu paket amaliyah itu, gitu. Contoh misalkan dalam hal ini, dalam hal wudu ya, dalam hal wudu itu yang membatalkan wudu dalam mazhab kita dengan mazhab Malik itu berbeda. Kalau dalam mazhab Malik itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau misalkan kita mengambil pendapat itu, kita wudunya mengikuti mazhab Maliki. Apa yang berbeda? Apa ada tambahannya? Enggak. Yang berbeda itu rukunnya, itu dalam mazhab Malik itu menggosok itu wajib. Jadi kita wudunya mengikuti mazhab Maliki, wajib digosok. Maksudnya kalau misalkan kita basuh, kalau dalam mazhab Syafi'i kan celup aja selesai, celup selesai. Atau disiram aja nggak usah digosok, nggak masalah. Tapi kalau mazhab Maliki harus digosok. Satu. Kemudian yang kedua harus mengusap kepala keseluruhan. Ya, kepala harus diusap lengkap sampai belakang. Kalau mazhab Syafi'i enggak, cukup sini aja colek dan cukup, sudah bisa. Jadi ini ya, kalau kita mengambil, saya ulangi, pendapat satu mazhab, maka mesti mengambil satu paket yang berkaitan dengan itu. Gitu.
Maksud tadi di sini, seorang wanita dia mengambil mazhab Maliki dalam hal tidak membatalkan wudhu sesuatu yang keluar tapi itu langka. Contoh kayak tadi, maaf, angin yang keluar dari kubulnya, dari farjinya. Maka nanti dia wudhunya mengikuti mazhab Maliki. Harus digosok. Anggota wudhunya sama seperti yang wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi dia harus menggosok. Kemudian yang kedua harus mengusap kepala secara keseluruhan. Begitu ya. Ada yang lain lagi? Ini masih satu poin, yaitu tentang sesuatu yang keluar dari dua jalan terkait hadas kecil. Ada 4, insya Allah kita bahas satu persatu atau sedikit-sedikit lah, biar kita memahami. Kita akhiri insya Allah, mudah-mudahan bisa difahami, bisa kita amalkan, istiqomah dalam ngaji. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.